Pemerintah resmi mencabut rencana memperkecil ukuran rumah bersubsidi setelah kritik publik meluas. Usulan rumah bersubsidi dengan luas lantai bangunan 18 meter persegi dianggap kurang manusiawi. Sebab ukuran rumah sekecil itu tak sesuai standar yang mempertimbangkan faktor psikologis, sosiologis, dan kesehatan manusia. Pemerintah akhirnya urungkan niat meluncurkan rumah subsidi berukuran mini usai jadi polemik di tengah publik. Contoh desain atau mock-up rumah subsidi yang dipamerkan ke publik sejak pertengahan Juni lalu menuai respons negatif. Pembatalan itu disampaikan langsung Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat raker bersama Komisi 5 DPR pada 10 Juli lalu. Soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mengusulkan perubahan batas minimal luas tanah dan luas lantai rumah bersubsidi. Dalam draft peraturan Menteri PKP, batas minimal luas tanah rumah bersubsidi dipangkas dari minimal 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi. Sementara untuk luas bangunan berkurang dari minimal 21 meter persegi jadi 18 meter persegi. Kementerian PKP menyebut draft itu memang bagian dari uji publik untuk mendapat kritik dan saran dari masyarakat. Kami menyikapi dengan sangat positif gitu loh. Toh ini kan juga barang regulasinya belum ditetapkan. Ini sangat terbuka gitu uji publiknya gitu ya. Sampai nanti di akhir kemudian kita ada titik kesepakatan gitu. Mengacu persyaratan rumah layak huni versi Standar Nasional Indonesia, luasnya minimal 7,2 meter persegi per jiwa atau 28,8 meter persegi untuk satu keluarga berjumlah 4 orang. Sementara, Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan standar luas minimal rumah sederhana untuk keluarga berjumlah 4 orang adalah 36 meter persegi atau 9 meter persegi untuk tiap orang. Jadi pergerakan satu orang itu harus 9 meter per square. Jadi kalau 2 orang itu 18. Nah, kita kan nggak bisa berpikir ini hanya untuk pasangan. Kalau kita desain cuma untuk 2 orang, ini pasangan ini kan melahirkan. Yang ideal katakan 2 anak. Sehingga kalau 4 manusia, 4 orang, dikalikan 9, itulah angka ideal 36. Hashim Joyo Hadikusumo, Ketua Satgas Perumahan menegaskan ukuran rumah subsidi nantinya akan ditentukan bersama perbankan dan akan menyesuaikan standar yang dimiliki pemerintah. Umumnya nanti itu nanti lebih standar ya, lebih standar kurang lebih mungkin 40 meter, ada 60 meter, ada 36 meter persegi. Itu yang standar. Yang nanti menetapkan itu kan Pak BTN ya, Pak Nixon. Yang akan membiayai ini kan Pak Nixon. Ya, BTN ada standar sendiri, ada pedoman kan Pak Nixon ya. So itu nanti akan kita pelajari. Tapi yang penting kan standar dulu. Pemerintah saat ini hadapi PR besar mengatasi backlog atau kekurangan rumah yang berkisar 9,9 juta unit. Tapi yang harus pemerintah ingat, menyediakan rumah bagi masyarakat tak hanya sekedar mengejar kuantitas fisik bangunan demi menutup backlog. Untuk pasangan muda yang belum memiliki anak, mungkin rumah masih dengan luasan seperti itu masih terasa mencukupi. Tetapi bagaimana bila dia sudah memiliki 1 anak atau 2 anak, itu sesuai standar yang memang sudah ditetapkan, itu jelas perlu lebih luas lagi. Karena bagaimanapun juga standar itu sudah ditetapkan berdasarkan penilaian dari psikologis, kemudian sosiologi, dan juga kesehatan manusia. Publik berharap pemerintah cari solusi backlog dengan tetap memprioritaskan pembangunan hunian berkualitas dan layak. Rumah subsidi sebelumnya juga memang banyak kendala ya, artinya tidak siap huni. Di bagian belakangnya mesti ada pembangunan lagi, jadi mungkin kita perlu pengennya sih kita kalau sudah pindah harus siap huni. Ya itu kayaknya 60 meter aja udah cukup deh, nggak usah dikurang-kurangin lagi.
Mei lalu, pemerintah menambah kuota rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah atau FLPP menjadi 350.000 unit rumah. Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapra) mengalokasikan dana Rp28,2 triliun untuk 220 unit rumah subsidi. FLPP merupakan program subsidi untuk masyarakat berupa bunga kredit pemilikan rumah sebesar 5% dengan jangka waktu cicilan hingga 20 tahun. FLPP MBR yang memiliki backlog sampai 9,9. Kami waktu itu diperintahkan untuk bagaimana mencari solusi untuk menurunkan backlog. Artinya pembangunan rumah MBR ini nggak bisa 350.000 juga nggak bisa. Karena kalau kita bangun 350.000, pertumbuhannya 5% per tahun, nongol 450.000. Sehingga kita berpikir, ini harus 500 atau 1 juta. Pemerintahan Prabowo Subianto punya target membangun 3 juta rumah per tahun untuk mengejar backlog rumah. Selain melalui FLPP, pemerintah juga memberikan stimulan ke masyarakat berpenghasilan rendah lewat skema BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Peta jalan penyediaan rumah harus jelas. Pemerintah jangan hanya mengejar angka-angka yang bisa diklaim sebagai capaian mengatasi backlog rumah. Pengadaan rumah subsidi sebagai solusi hunian layak dan harga terjangkau harus jadi prioritas. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Wela Chen pamit undur diri. Sampai jumpa. Histeris ya melihat foto ada di layar ponsel saya yang saya pikirkan saat itu gimana ini kalau misalkan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Game tersebut itu banyak sekali penyalahgunaan seperti adegan dewasa dalam bentuk